Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Bener. Nah, lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong? Iya, iya. Ah, iya. Yesus itu Muslim atau beragama Islam. Ini sesungguhnya yang dapat dikatakan konslet berpikir. Jesus is Muslim. Kamal, which means your Allah is liar. If you're saying Jesus is a Muslim, that means Allah liar in Quran, because Muhammad in Quran said, I am the first Muslim. Resmi, di tahun 2026 Don Ditan menyandang gelar honoris causa yang baru, yang wow, dan yang spektakuler. Bagaimana tidak, tahun 2026 ini merupakan titik awal di mana si Don Ditan tak lagi disebut sebagai Don Ditan semata, tetapi ada penyematan gelar yang baru atau julukan yang baru, yaitu manusia yang mengalami korslet berpikir. Ya, jadi saya rasa ini merupakan gelar yang sangat pantas bagi si Don Ditan sebagai manusia yang paling giat atau paling rajin melakukan cocologi dan comologi ajaran dan ayat-ayat Alkitab umat Kristiani. Yuk, mari kita simak video selengkapnya. Orang yang berserah diri, yaitu disebut Muslim. Nah, Yesus kira-kira Muslim bukan? Muslim. Taunya? Karena kan dia ya Menyerahkan urusannya kepada Bapa kan? Iya, kepada Bapa. Nah, satu. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani, doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud? Doanya? Muslim. Islam kan? Iya. Yesus kira-kira makan babi nggak? Di 4 Gospel itu. Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Islam. Islam. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Islam. Islam. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Islam. Kristen sunat nggak? Enggak, ada yang disunat, ada tapi yang sunat. alasannya bukan karena agama, alasannya karena kesehatan. Kesehatan, betul. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya. Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Berarti Yesus Muslim bukan? Gitu. Benar. Nah, lo mau ikut Yesus atau mau ikut Paulus? Ikut Yesus dong. Jadi Muslim dong? Iya, iya. Ah, iya. Lo kalau mau ikut Yesus kan berarti jadi Muslim. Karena kita orang Muslim yang apa? Yang doanya sujud, disunat, Iya, mati betul. dikafanin, nggak makan babi, puasa. Betul. Kita yang mirip dengan Yesus di cerita ini. Iya, betul. Yesus itu Muslim atau beragama Islam. Ini sesungguhnya ada 3 hal yang dapat dikatakan konslet berpikir. Jadi secara metodologis itu keliru. Pertama, mengaburkan antara aspek normativitas dan historisitas agama. Kalau dikatakan Yesus itu Muslim dalam pengertian dia tunduk berserah kepada Tuhan, itu kan sifatnya normatif. Sementara kalau agama Islam itu kan sejarah. Munculnya abad ke-7 Masehi. Sementara Yesus hidup di abad pertama. Dan itu tidak mungkin kan. Jadi misalnya segini, bukan sekedar Yesus, tapi nabi-nabi itu dianggap semuanya beragama Islam. Gampang saja, simpel. Apakah di zaman Abraham ada satu prasasti saja bahwa ada agama namanya Islam? Tidak ada. Padahal waktu itu undang-undang yang ditemukan sejaman dengan Abraham saja ada. Misalnya Lipit Estarkun. Sebelum Musa ada undang-undang Hammurabi. Tidak ada nama agama namanya Islam. Sementara kalau kita baca sejarah misalnya, eksistensi agama Hindu yang muncul misalnya 1000 tahun sebelum Masehi, itu ada buktinya. Pada kuburan Darius Agung yang terkenal dalam Alkitab itu di Behistun di Iran, itu ditemukan sebuah prasasti di kubur Darius Agung yang menyebut kata Hindu atau Hidu Saka Hauma Warga Saka, yang artinya kaum Saka di tanah Hindu dan kaum Saka di tanah rantau. Artinya ada agama Hindu itu kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ada agama Buddha misalnya pada prasasti Asoka yang dikeluarkan oleh seorang raja namanya Diwampriya Priyadarsin. Dikatakan 20 tahun dia telah dilantik jadi raja, lalu dia mengunjungi tempat di mana Siddhartha Gautama dilahirkan. Lalu di situ ada kata Buddha.
Hida Bude Yate Sakyamuniti. Di sanalah Buddha Sang Sakyamuni dilahirkan. Jadi clear. Ya, ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa Yesus itu agama Islam, itu mengaburkan antara historisitas dan aspek normativitas sejarah. Jadi ini kacau sekali. Yang kedua, mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Jadi pikirannya kalau di dalam Islam itu ada ungkapan misalnya inna dina indalahil Islam, agama di sisi Allah itu adalah agama Islam, berarti nabi-nabi yang dianggap Islam tadi seharusnya menamakan agamanya Islam. Itu nggak cocok. Karena Yudaisme, nama Yudaisme sendiri itu muncul kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, pada masa dinasti Hasmonaim. Karena Yudaisme, Yehudut, diperlawankan dengan Helenisme ketika terjadi Helenisasi atau Yunanisasi kebudayaan Ibrani. Namun nama Israel itu sudah muncul pada prasasti Mener Petah 1 tahun 1205 sebelum Masehi. Di sana ada kata-kata Yasir El-Fikat Ben Perafet. Israel sudah binasa, keturunannya tidak ada lagi, karena itu setelah Exodus. Jadi itu klaimnya orang Mesir bahwa Israel sudah binasa karena sudah tidak ada lagi di tanah Mesir. Ini kan historis. Padahal mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian, dan itu sudah kira-kira zaman Yosua, karena zaman Musa kan jadi sebelum itu. Nah ini misalnya, atau mungkin malah pada zaman hakim-hakim. Jadi kembali ke soal Nabi Isa agamanya Islam atau Muslim. Itu lucu ya, karena begini, ada seorang penafsir Quran, ini saya kira tidak akan menyinggung agama lain. Ya, kita saya cuma menunjukkan betapa kacaunya antara sejarah dengan norma-norma agama. Dia menulis tafsir, judulnya Tafsir Al-Qurtubi. Itu dikatakan begini, ya ini saya menghormati aja, tapi kita perlu cross check historisnya karena kekristenan yang dituduh kan. Jadi mula-mula Nabi Isa itu agamanya Islam. 81 tahun setelah diangkatnya ke langit Nabi Isa, itu nama agamanya masih Islam. Baru setelah itu karena pemalsuan yang dilakukan Paulus, itu baru ada nama Kristen. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kita bisa cross check tuh, misalnya gini, 81 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa itu, Yesus ya, itu kira-kira berapa kan? Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi, plus 81 sekitar 114 Masehi. Nah, 114 itu sudah ada Birkat Haminim. Birkat Haminim itu adalah ketika orang Yahudi melakukan pertemuan atau semacam muktamar lah di kota Yamni atau Yapni dekat Tel Aviv. Itu kan sesama Yahudi, itu saling menyalahkan. Yang orang Yahudi itu ada orang Saduki, di mata Parisi keliru, orang Parisi di mata Saduki keliru. Lalu ada orang Eseni, ketambahan lagi satu, yaitu Kristen, yang disebut Nosrim. Lalu para rabi Parisi ini mengadakan pertemuan yang mengutuk Saduki, mengutuk Eseni, dan mengutuk Nosrim atau Nasrani. Itu disebutkan dalam Birkat Haminim, itu berkat untuk orang-orang sesat kira-kira. WH Nosrim WH Minim, orang-orang Nasrani, pengikut Yesus, orang Nazaret, dan orang-orang sesat yang lain, kiriga semoga binasa, ya kiriga yufedu yimhu min sefer hakayim, kiranya mereka binasa dan namanya terhapus dari kitab kehidupan. Itu tahun 90 Masehi. Lalu ada penulis misalnya Cornelius Tacitus, itu sejaman dengan Josephus. Dia menulis di dalam karyanya itu kira-kira tahun 90 atau 95, dia mengatakan Kristianos, ada kata Kristen di sini, yaitu orang-orang Kristen, apelapat autor numinis Eus Kristus, yang nama Kristen itu diambil dari Yesus. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jadi clear. Jesus is Muslim. Kamal, which means your Allah is liar. If you're saying Jesus is a Muslim, that means Allah liar in Quran, because Muhammad in Quran said, I am the first Muslim. How become Jesus Muslim if Muhammad first Muslim after Jesus 620 years? Which means your Allah and your Muhammad is liar, or you are lying. Who's liar? Answer please. I will prove it for you. From the Quran, Muhammad said he is the first Muslim. So why you lying, guys? Who is liar? You or Allah? Wa umirtu
وأنا أول المسلمين. Let me prove it from Surah Al-An'am. Chapter 6, verse 163. Let's open it together. Chapter 6, verse 163. Let me open it, show it in camera. If Muhammad, he is the first Muslim, how become Jesus Muslim? How? One of you guys, he is liar. You or your Allah, who's liar? Alhamdulillah, brother. We have to know who's liar. There, chapter 6, verse 163. There you go. He has no parenter. This is what I have been commanded, and I am the first Muslim. MashaAllah, brother. If Muhammad is the first Muslim, how can Jesus become a Muslim? Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Tentu kita sudah menyaksikan bagaimana si manusia yang mengalami korslet berpikir ini dikuliti habis-habisan oleh Bapak Dr. Bambang Nursena dan yang lainnya terkait dengan cocologi dan comologi yang sering dipraktekkan oleh si Donditan. Saya Davi Saguna undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Tuhan memberkati.